Salam jumpa, pemirsa. Kaum muda adalah agen perubahan. Di tangan kaum muda lah berbagai perubahan di negeri ini terwujud. Mulai dari Sumpah Pemuda hingga meraih kemerdekaan. Dalam rangka menggelorakan kembali semangat Sumpah Pemuda, Meniti Harapan akan mengangkat kisah-kisah kaum muda yang telah berkontribusi. Salah satunya adalah narasumber kita hari ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Pemuda memiliki andil yang penting dalam sistem keberbangsaan. Sejarah membuktikan bahwa Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah lahirnya proklamasi. Andil besar pemuda bagi bangsa ditunjukkan melalui semangat untuk membuat perubahan. Setidaknya hal inilah yang dibuktikan oleh Muhammad Iman Usman, salah satu mahasiswa FISIP UI yang menginisiasi lahirnya Indonesia Future Leader (IFL) pada tahun 2009. Sebagai wadah pemberdayaan ratusan anak muda untuk berkontribusi membuat perubahan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, website, jejaringan sosial, IFL menarik kepekaan anak muda terhadap berbagai isu global dan mengajak mereka dalam kegiatan dunia sosial dan edukasi yang diadakan oleh IFL. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan kemampuan berkomunikasi yang baik, Iman dipercaya sebagai Duta Muda ASEAN, Pemimpin Muda Indonesia 2008, dan dinobatkan sebagai blogger termuda 2011 oleh Microsoft. Sementara isi blognya yang memberikan ruang berbagai informasi seputar isu pendidikan dan pemberdayaan pemuda telah dimanfaatkan oleh lebih dari 32.000 pengunjung. Sebagai pemuda berpikiran maju dan terbuka, Iman telah bertindak sebagai agen perubahan demi kemajuan bangsa. Pemirsa, telah hadir bersama kita Iman Usman. Beliau adalah pendiri dan juga presiden dari Indonesia Future Leaders. Selamat datang, Iman. Selamat datang. Mas Iman tercatat sebagai penerima beasiswa Hubungan Internasional di UI ya? Iya. Mengapa memilih jurusan Hubungan Internasional? Dulunya ceritanya waktu saya masih kecil, masih SD, saya pengen banget jadi diplomat karena saya ngeliat bahwa wah seru ya bisa jadi wakil negara, seru ya bisa mewakili kepentingan negara dan kemudian membanggakan negara di forum internasional. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan lambat laun saya makin tertarik juga dengan isu-isu internasional, saya tertarik dengan bagaimana kemudian negara-negara ataupun satu pihak dengan pihak lainnya yang berbeda teritorial bisa bekerja sama untuk satu kepentingan tertentu. Dan kemudian itu yang membuat kayaknya saya ingin mendalami lebih lanjut, saya mengambil studi hubungan internasional dan ya alhamdulillah puji Tuhan dapat beasiswa juga, jadi ya makin semangat gitu. Ada kekhawatiran dari pihak orang tua? Kalau seandainya nanti nilainya nggak segini, stop ya. Saya biasanya oke gitu, saya terima tantangannya dan ternyata saya bisa ngebuktiin bahwa ya saya masih punya prestasi akademis yang cukup baik juga, saya bisa belajar, saya bisa berkontribusi di masyarakat. Dan akhirnya sekarang orang tua mendukung dan mempercayakan itu dan itu jadi apa ya? Bagi saya itu juga kepercayaan yang harus saya pegang dari orang tua, ngasih saya kesempatan seluas-luasnya yang saya harus juga pertanggungjawabkan gitu. Di tahun 2009 Iman mendapat terpilih ya menjadi Duta Besar ASEAN Indonesia. Duta Muda ASEAN Indonesia. Bagaimana perasaannya? Atau apa yang bisa membuat terpilih? Waktu kepilih jelas senang, cuman di sisi lain saya juga agak speechless, agak bingung di awal-awalnya karena sebenarnya waktu itu jadi waktu saya mendaftar jadi pendaftarnya sebenarnya dibuka buat seluruh mahasiswa se-Indonesia, ada ribuan orang yang daftar dan saya waktu itu baru lulus SMA, bahkan saya belum masuk ke kuliah beneran. Jadi saya daftar, cuman karena kebetulan saya udah dapat PMDK di UI waktu itu udah dapat beasiswa, jadi saya udah punya nomor mahasiswa. Jadi saya daftar aja, saya ikutin prosesnya dan ternyata ya saya masuk semifinal, grand final dan pada akhirnya di grand final justru saya yang paling kecil sebenarnya. Jadi yang masih tahun pertama tuh waktu pemilihan tuh saya sendiri. Lawan-lawan saya senior saya sendiri, ada senior di jurusan saya juga gitu. Dan ya mungkin rencana Tuhan juga, saya cuman I just try to do my best gitu, saya coba melakukan yang terbaik. Melakukan semua yang saya bisa, saya belajar, saya ikutin prosesnya, saya mencoba untuk menjadi diri saya sendiri dan ternyata ya alhamdulillah kepilih gitu. Dan awalnya memang excited, seneng, tapi saya juga ngerasa bahwa berarti saya dikasih tanggung jawab lebih, saya akan lebih banyak orang yang ngelihat ke saya, yang menganggap saya
harus jadi toladan dan segala macam, dan saya harus bisa pertanggungjawabkan itu gitu. Dan sebagai konsekuensinya juga bisa tampil di sidang PBB atau di PBB ya untuk sebagai pembicara termuda. Konsekuensinya ya banyak mendapatkan kesempatan juga untuk tampil di berbagai forum internasional, terlibat di dialog-dialog yang dibuat oleh pemerintah, dan akhirnya saya ngerasa senang bahwa saya juga punya kesempatan untuk gimana sih saya bisa mempengaruhi kebijakan juga, memberikan input bagi kebijakan dalam perspektif saya sebagai anak muda gitu. Tapi yang di depan mata di Indonesia sendiri, Imam juga sering diundang ke seminar-seminar ya. Apa yang biasanya pesan yang disampaikan? Saya selalu berpesan, yang pertama yang selalu saya bilang dalam setiap kesempatan adalah setiap anak muda harus think big, harus berani untuk bermimpi, dan mimpinya nggak boleh tanggung-tanggung. Saya bilang harus mimpi besar, because I always say that it is not a dream if it is not big. Jadi itu bukan mimpi namanya kalau nggak besar gitu. Karena bagi saya mimpilah kemudian yang memandu saya untuk mencapai apa yang saya mau, untuk memandu saya dalam melakukan segala macam aktivitas saya, melakukan setiap gerakan saya, ya semuanya berawal dari mimpi itu. Dan ibaratnya bagi saya sama kayak mengendarai sebuah mobil, kita nggak akan, kalau nggak punya mimpi, ya mengendarai mobil tapi nggak tahu tujuannya kemana gitu. Jadi ya bawa mobil, ya harusnya bisa dijangkau dalam waktu 1 jam, tapi kita harus sampai 5 jam karena nggak punya goalnya. Sama kayak gitu, mungkin pada akhirnya kita bisa sampai ke tujuan yang mungkin kita nggak pernah rencanain, tapi ya prosesnya akan lebih lama. Dan saya selalu bilang bahwa juga selain mimpi yang besar, yang kedua adalah ikutin passion kita. Ada banyak mungkin kesempatan-kesempatan yang ada yang kadang mungkin menggiurkan bagi kita. Cuman jangan lupakan bahwa kita punya passion, kita punya sesuatu yang kita senangin. Terlebih dari hal-hal yang sifatnya material, komersil dan segala macam, ikutin kata hati kita, apa sih yang sebenarnya menjadi panggilan jiwa kita, dan fokus ke situ, dan pada akhirnya itu juga bisa bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain gitu. Kalau boleh tahu apa mimpi dari Iman dan apa passion dari Iman? Mimpi saya sebenarnya banyak banget. Yang terbesar. Mimpi saya dari dulu sebenarnya, kalau mungkin konkretnya apa, dari dulu saya pengen bikin sekolah gitu. Saya pengen bikin sekolah, pengen bikin leadership academy, di mana saya bisa memandu anak-anak muda dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam latar belakang, ekonomi, agama, adat, ras dan segala macam, untuk sama-sama kita bikin gerakan dan memotivasi mereka untuk ngikutin kata hati mereka dan jadi apapun yang mereka mau. Mau itu menjadi penulis, pemusik, insinyur, dokter, segala macam, itu bagi saya baik gitu. Selama mereka mau fokus, tekun, dan punya visi yang jelas dengan itu. Baik, Iman, menarik perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, bagaimana aktivitas dari Iman sekarang? Mari kita simak dan berikut. Indonesian Future Leaders adalah organisasi yang digerakkan oleh kaum muda, di mana para pemuda bisa merespon terhadap berbagai permasalahan bangsa dan mengambil bagian untuk membuat perubahan. Ide ini muncul dari seorang Iman Usman bersama ke-6 orang temannya. Refleksi dari kesamaan rasa terhadap bangsa menimbulkan hasrat besar untuk terlibat mewujudkan sesuatu demi perubahan positif dan menginspirasi pemuda lain. 3 pilar aksi yang mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut adalah pembangunan kapasitas, layanan masyarakat, serta promotion dan advokasi. Sejak didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 lalu, kini IFL telah berusia 2 tahun. Iman bersama pemuda lainnya berbagi ilmu pengetahuan, kontribusi sosial, maupun hal-hal lain yang berguna bagi pembangunan komunitas dan masyarakat. Mendapatkan semangat perubahan, IFL menular ke beberapa daerah, seperti Bulukumba, Bandung, Medan, dan Jogja. Menjangkau lebih dari 41 orang, 512 relawan, 1.679 anggota, 5.230 pendengar, 25.294 online supporters. Menyediakan pendanaan bagi proyek pemuda, melakukan penggalangan dana untuk membantu berbagai permasalahan sosial. Berkat spirit cinta bangsa dari Iman dan teman-temannya di IFL, negara bisa berharap selalu ada masa depan yang lebih baik dari kebangunan generasi muda. Iman, kenapa mendirikan Indonesia Future Leaders? Awalnya panjang sih ceritanya sebenarnya.
Jadi sebenarnya sih saya udah terlibat kegiatan-kegiatan sosial sebenarnya sejak kecil gitu, sejak umur 10 tahun. Dan kemudian dari aksi-aksi individu yang saya coba bangun bersama teman-teman, saya kepikiran kenapa sih kalau nggak ngajak yang lain gitu. Karena dengan kita ngajak orang lebih banyak, maka dampak yang bisa dihasilkan juga bisa lebih besar gitu. Dan akhirnya saya pindah ke Jakarta untuk studi dan kemudian melihat banyak kesempatan dan banyak teman-teman juga yang tertarik untuk ngebantu dan akhirnya saya kepikiran, oh kenapa nggak bikin dalam bentuk sebuah komunitas, sebuah organisasi. Akhirnya kepikiranlah bikin Indonesian Future Leaders yang bisa jadi wadah bagi anak-anak muda Indonesia, menjadi platform bagi kita untuk berkontribusi bagi bangsa ini dengan cara kita masing-masing dan kita aware dengan apa yang terjadi saat ini dan bisa akhirnya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apa saja kegiatan Indonesia Future Leader saat ini? Kegiatannya sih banyak, cuman pada intinya kita punya 3 pilar aksi. Jadi semua kegiatan kita nggak akan pernah jauh dari 3 pilar ini. Yang pertama capacity building. Jadi kita banyak datang ke sekolah, ke kampus, ke organisasi-organisasi pemuda untuk memberikan kapasitas kepada mereka supaya mereka lebih tahu mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini. Dan pada akhirnya mereka tahu juga bagaimana sih saya bisa berkontribusi. Jadi kita banyak memfasilitasi program-program capacity building ke sekolah-sekolah dan ke kampus. Banyak bikin pelatihan dan lain-lain. Yang kedua, kita melakukan program community development. Jadi program pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Mulai dari misalnya rumah baca, kemudian program adik asuh, program-program di panti asuhan, program penggalangan dana untuk bantuan pangan anak-anak di NTB, NTT, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah advokasi. Jadi tadi setelah kita bergerak, kita ajak orang juga untuk bergerak, mereka tahu, sudah melakukan aksi konkret, kita merasa bahwa kita juga butuh nih bantuan pemerintah. Kita nggak bisa lepas dari pemerintah, karena mereka yang deal dengan policy, dengan kebijakan. Dan kita melakukan advokasi, melakukan hearing secara berkala dengan stakeholders terkait mengenai isu-isu anak muda. Formatnya macam-macam, mulai dari dialog publik atau misalnya kita bikin hearing atau salah satu program yang kita sekarang lagi bikin juga parlemen muda misalnya gimana anak-anak dari berbagai provinsi bisa diskusi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan. So intinya sih nggak jauh-jauh dari situ tapi nanti proyeknya akan banyak banget dari 3 pilar itu gitu. Lewat media online, biasanya lewat website, lewat sosial media, biasanya kita mencari relawan, mencari orang-orang yang mau terlibat, atau biasanya mereka juga datang ke kita dan menawarkan bantuan. Jadi nggak begitu susah juga untuk mencari relawan karena ya alhamdulillah trennya cukup bagus. Dicari-cari sebetulnya wacana seperti ini ya, sarana seperti ini ya. Bagaimana dengan tanggapan mungkin guru-guru, dosen-dosen dan orang dewasa ya katakan? Pada awalnya sebenarnya ketika mungkin jauh dari sebelum ketika saya bikin Indonesian Future Leaders bersama teman-teman, ketika saya baru mulai mungkin banyak yang skeptis atau misalnya pesimis, anggap bahwa ini apaan sih, ini mainan anak-anak lagi atau ini ngapain sih kurang kerjaan banget, kenapa nggak harusnya kamu tuh di sekolah duduk manis fokus ke pelajaran gitu, nggak usah ngerjain yang lain. Tapi saya orangnya semakin saya direndahin, biasanya semakin besar keinginan saya untuk ngebuktiin bahwa mereka salah. Dan itu juga yang motivasi saya kemudian untuk nunjukin bahwa oke, kalau misalnya saya punya tanggung jawab sebagai pelajar, saya harus berprestasi, saya harus tetap memperhatikan nilai-nilai akademis saya, tapi saya juga bisa buktiin bahwa selain itu saya juga bisa aktif kok di kegiatan-kegiatan luar, saya bisa juga kok berkontribusi di masyarakat. Dan pada akhirnya lambat laun mereka mendukung dan menganggap bahwa oh ini positif dan mengajak juga anak murid-murid lain untuk terlibat gitu. Dan itu terbukti ya bahwa bisa berspektasi secara akademis dan sekaligus aktif dalam kegiatan seperti ini ya. Bagaimana dengan perkataan atau ada yang menganggap bahwa jangan macam-macam nanti terganggu sekolahnya gitu? Kalau saya sih ngelihatnya bahwa mungkin banyak yang bilang kayak misalnya asumsi di publik bahwa oh aktivis tuh oke lah misalnya lulusnya telat atau misalnya oh oke lah kalau aktivis nilainya kurang-kurang dikit. Kalau saya sih sebenarnya no excuse ya kalau bagi saya gitu. Mau sesibuk apapun, mau kegiatannya sebanyak apapun, kita tetap punya tanggung jawab gitu. Kita pelajar, kita siswa, ada beban akademis juga yang harus menjadi tumpuan kita. Dan kalau misalnya, apalagi ketika saya berusaha untuk ngajak orang lain, gimana saya bisa ngajak orang lain kalau saya sendiri nggak bisa ngasih contoh, saya sendiri nggak bisa ngebuktiin bahwa oh saya bisa kok mengimbangi akademis dan non akademis. Dan ya pada akhirnya motivasi itu dan dukungan orang-orang sekitar lah kemudian yang buat saya ya akhirnya bisa di tahap seperti itu. Jadi memang harus bisa jalan dua-duanya ya, akademik tapi juga bisa beraktivitas ya. Itu mungkin konkretnya, kalau ditanya passion saya apa, saya selalu passionate dengan community development, bagaimana mengembangkan masyarakat, dan juga tentang youth empowerment, bagaimana memberdayakan anak-anak muda, dan juga lecturing. Jadi kayak saya pengen jadi guru, karena saya suka ngajar gitu. Nanti balik ke Padang juga ya?
Insya Allah. Menjadikan SMA 1 lebih bagus lagi. Baik, menarik sekali perbincangan kita, Iman, tapi kita jeda lagi dulu sebentar, nanti kita lanjutkan. Sip. Pemirsa, bagaimana tanggapan orang-orang terdekat Iman atas dirinya? Mari kita simak tayangan berikut. Ya diharapkan sih EFL itu menjadi youth lead organization ya di Indonesia. Jadi organisasi yang memimpin pemuda-pemuda di Indonesia untuk bisa lebih maju, untuk lebih kegiatan pemuda itu bisa kontribusinya lebih signifikan untuk masyarakat Indonesia, itu yang ingin dicapai oleh Iman dan YFL-nya. Kita juga ingin melakukan kontribusi lebih kepada Indonesia, dan selain itu di acara yang sama juga kita juga ingin mengempower pemuda-pemuda di Indonesia untuk lebih kontributif lagi untuk masyarakatnya, dan saya percaya kalau misalnya hal ini emang akan membuat Indonesia lebih baik. Pembangunan dalam program-programnya kayak misalnya parlemen muda, itu menurut aku sesuatu yang mungkin nggak terpikir oleh anak muda lainnya, tapi oleh Iman bisa di cover gitu dalam sebuah rangkaian acara yang unik. Menurut Imam, apakah semestinya remaja itu mengambil peran kepemimpinan? Bagi saya it is a must gitu, harus gitu. Karena kalau misalnya kita bicara konteks Indonesia, kita ngeliat bahwa ada banyak masalah di Indonesia saat ini. Masalah yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain gitu. Dan itu nggak bisa hanya digantungkan oleh pemerintah, itu hanya nggak bisa digantungkan hanya ke beberapa pihak saja. Tapi semua elemen masyarakat, semua bagian yang dari tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara harus mengambil perannya masing-masing, harus ngambil bagian dan sesuai porsinya masing-masing. Dan saya ngeliat bahwa anak muda mengambil porsi yang cukup besar. Karena pertama kita secara jumlah anak muda Indonesia banyak banget, lebih dari 60 juta orang anak muda di Indonesia. Jadi jelas itu sebuah resource, sebuah sumber daya yang sangat besar, yang sayang sekali kalau nggak dimaksimalkan, nggak diberdayakan dengan semestinya. Yang kedua, terlepas dari jumlah yang besar tadi, anak muda sendiri punya potensi yang sangat besar. Mereka punya gagasan-gagasan yang kritis, gagasan-gagasan yang cemerlang, yang mungkin nggak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin yang lebih tua, karena konteksnya sudah beda, zamannya sudah beda, masalah yang dihadapi juga beda, sehingga cara penyelesaiannya juga beda. Dan anak-anak muda biasa punya solusi-solusi yang lebih relevan dengan konteks zaman sekarang. Dan yang ketiga, saya ingat bahwa anak muda sendiri punya semangat yang masih pure, yang masih murni, punya visi-visi yang besar. Saya ibaratnya kalau orang tua biasanya selalu bercerita tentang masa lalu, anak muda selalu bicara tentang masa depan biasanya. Orang tua biasanya ngomongin saya dulu begini begitu. Anak muda biasanya saya mau ini dan segala macam. Yang kita hadapin bukan masa lalu kan, tapi masa depan. Dan itulah mengapa kemudian saya ngerasa bahwa anak muda perlu mengambil peranannya. Kemudian ditanya apakah anak muda perlu mengambil kepemimpinan? Saya rasa perlu, di mana